Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat semuanya ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar KD 3.2, hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah membaca ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang kedua, mengartikan tiap mufradat Quran Surat An-Nahl ayat 114. Yang ketiga, memahami kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Yang keempat adalah memahami hukum bacaan tafhim dan tarkik. Yang kelima, memahami hukum bacaan mim sukun. Yang keenam adalah menghafal dan menerjemahkan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Yang ketujuh, mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengkonsumsi makanan minuman halal dan bergizi. Nah, setelah pembelajaran ini anak-anak, maka yang diharapkan adalah munculnya sikap mulia. Yang pertama apa? Mencintai Al-Quran. Bagaimana yang dikatakan mencintai Al-Quran? Harus mau membacanya, belajar sampai memahami hukum bacaan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjadi anak yang pandai mengendalikan diri. Yang ketiga, menjauhi sikap ceroboh. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Yuk sama-sama kita baca dulu Quran Surat An-Nahl surat 16 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, anak-anak, nikmat Allah itu besar sekali kepada kita manusia. Kalau disuruh menghitung, kita nggak mampu menghitung. Bayangkan, makanan tanpa garam itu nggak ada apa-apanya. Sementara kita tahu bagaimana proses membuat garam. Itu adalah sumbernya air laut. Bagaimana banyaknya atau negeri kita dikelilingi oleh lautan. Ini salah satu nikmat yang paling kecil. Belum lagi yang lainnya anak-anak. Baik, yang kedua adalah arti mufradat. Nah, di sini juga sama seperti materi kemarin, ada perkata. Semoga kita juga sedikit banyak bisa membacanya. Di sini fakulu, maka makanlah mimma dari apa razaqakumum yang telah direzekikan kepada kalian. Oleh Allah halalan yang halal. Thayyiban yang baik, washkuru dan bersyukurlah kalian nikmatullah terhadap nikmat Allah. In kuntum, jika kalian adalah iyyahu ta'budun, menyembah kepadanya. Selanjutnya, memahami kandungan Quran Surat An-Nahl surat 16 ayat 114. Apa saja? Ada dua. Yang pertama adalah perintah mengkonsumsi makanan dan minuman halal lagi baik. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang pertama tadi halal. Apa sih pengertian halal? Di sini halal adalah makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat agama. Artinya, ketika kita makan sesuatu, maka makanan itu tidak terdapat dosa. Allah ridho terhadap kita. Itu yang dikatakan dengan halal. Nah, halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal anak-anak. Yang pertama, halal zatnya. Berarti kita sangat tahu berdasarkan Al-Quran yang boleh dikonsumsi. Ada hadisnya, di dalam nasnya juga demikian. Yang kedua, halal cara proses pengolahannya. Kalau di dalam makanan ketika prosesnya dicampur dengan sesuatu barang yang diharamkan, maka makanan tersebut hukumnya haram. Yang C adalah halal cara mendapatkannya. Kalau makanan yang kita peroleh didapatkan dengan cara mencuri, maka tidak halal. Tetapi kalau memang misalnya pemberian orang, maka makanan tersebut dapat kita konsumsi. Tapi kalau dibeli dengan uang curian, uang rampasan, maka makanan itu juga menjadi haram hukumnya. Baik di sini apa pengertiannya? Baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya adalah memahami hukum bacaan tafhim dan tarkib. Hukum bacaan tafhim atau disebut bacaan tebal terbagi menjadi 2. Yang A, hukum bacaan lam. Yang B, hukum bacaan ro. Nah, ini 2 ini ada yang tebal, dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum bacaan lam pada lafzul jalalah. Lafaz Allah, yang anak sering melihat dalam Al-Quran atau tahu benar ini lafaz Allah. Dinamakan lafzul jalalah, huruf lam pada lafaz Allah disebut dengan lam jalalah. Ini dalam kalimat Allah, ini ada lamnya, ini namanya lam jalalah. Allah di sini disebut dengan lafzul jalalah. Lafaz Allah ya nak ya. Kemudian lam jalalah dibaca tafkhim atau dibaca tebal apabila lafaz Allah didahului dengan harokat fathah atau dhammah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wazadahumullah. Wazadahumullah. Nah, lam ini dibaca tebal karena dia berharokat dhammah. Bagaimana dengan harokatnya fathah? Sama saja. Zahaballah. Zahaballah. Nah, ini juga dibaca tebal. Berharokat fathah dan di sini berharokat dhammah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik atau dibaca tipis apabila lafaz Allah didahului harokat kasroh. Nah, sebelum lafaz Allah ada kasrohnya, maka dibaca billah. Ini bacaan tipis anak-anak, tarkik. Begitu juga dengan yang di sebelahnya, mirrizqillah. Jadi ini tidak ada dibaca tebal, bacaannya tarkik. Selanjutnya, hukum bacaan ro. Nih, perhatikan ya nak ya. Hukum bacaan ro terbagi 2, sama seperti tadi. Yang pertama, ro dibaca tafhim atau dibaca tebal. Yang kedua, ro dibaca tarkik atau tipis. Yang pertama, huruf ro dibaca tebal apabila, kalau ada pertanyaan apa yang menyebabkan ro dibaca tebal, maka jawabannya adalah yang pertama, ro berharokat fathah atau fathah tain. Contoh, wa iza faraqna. Nih, ro di sini yang digaris bawahi ini dibaca tebal.
farok. Nah, yang kedua tadi berharokat fathah tain. Ini ro berharokat fathah tain ya. Bacaannya bagaimana? Kasirau wa yahdi. Nah, jadi ini dibaca tebal juga. Kemudian ro berharokat duma atau dumatain. Contohnya kullama rudiqu, kullama rudiqu. Nah, ru di sini juga dibaca tebal. Syai'in qadir. Nah, ini karena dimatikan, jadi nanti ini menjadi tipis bacaannya. Tetapi seandainya qadirun lanjut. Nah, ketika dilanjutkan ini run ini, maka ro yang dibaca tebal. Berikutnya ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Contoh, ini ro nana berharokatnya sukun, atau disebut juga dengan ro mati. Tapi didahului dengan huruf berharokat fathah. Bagaimana cara membacanya? Yakadul barq, yakadul barq. Nah, barq ini menjadi bacaan tebal. Kemudian ro sukun didahului huruf berharokat duma. Contoh, wansurna. Nah, sama. Ini ro sukun tapi hurufnya didahului harokatnya duma. Bisa dipahami anak-anak? Nah, perhatikan ya dengan sangat teliti karena nanti ketika ibu minta tolong dibuatkan contoh, anak-anak sudah paham. Berikutnya huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila yang pertama ro berharokat kasroh atau kasroh tain. Contoh, wal maisir, wal maisir. Ini tipis. Begitu juga dengan yang di sebelahnya, musyrikin, musyrikin, muskirin. Ya, bukan musyrikin. Ini udah kebiasaan ini di dalam Al-Quran kalau sering ketemu musyrikin, tetapi ternyata di sini muskirin. Nah, kemudian ro berharokat kasroh yang didahului ya sukun. Contoh, qadir. Nah, ini ada ya sukun. Setiap ro berharokat, setiap ro didahului ya sukun, kemudian sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Ini sama juga anak-anak. Khobir, jadi dibaca tipis. Paham ya? Baik. Selanjutnya memahami hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3. Yang pertama adalah izhar syafawi. Coba anak-anak diulangi. Ya, yang pertama adalah izhar syafawi. Yang kedua idgham syafawi. Yang ketiga ifa syafawi. Apa sih yang dimaksud dengan syafawi? Syafawi ini artinya bibir. Jadi huruf yang keluar dari bibir. Makanya huruf yang satu-satunya yaitu mim. Ya, berada pada keluarnya lewat di bibir. Izhar syafawi adalah apabila huruf mimnya berharokat sukun ya, ini di dalam kurung, bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nih, selain mim dan ba, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Kita ulangi. Izhar syafawi adalah apabila huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Contoh, dzalikum fisq, dzalikum fisq. Seperti itu. Jadi tidak ada dengung di sini anak-anak. Yang berikutnya juga sama,
in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini juga mim mati di sini ketemu dengan alif. Di sini mim mati bertemu dengan fa. Maka dua-duanya di sini contohnya adalah hukum bacaan izhar syafawi. In kuntum iyyahu ta'budun. Seperti itu. Baik, selanjutnya idgham syafawi adalah apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim maka dibaca dengung. Idgham syafawi ini disebut juga dengan idgham mimi atau disebut juga dengan idgham mutamatsilain. Jadi dia satu tapi ada tiga namanya. Idgham syafawi sama juga dengan idgham mimi atau disebut juga dengan idgham mutamatsilain. Contoh, wa amanahum min khauf fi qulubihim maradun fadadahumullah. Nah, jadi di sini bacaannya dengung ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga namanya ifa syafawi. Ifa syafawi adalah apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Ini satu-satunya anak-anak. Mim mati bertemu dengan ba disebut dengan ifa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf mim disebut dengan idgham mimi. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah maka semuanya masuk dengan izhar syafawi. Yuk kita sama-sama baca. Alladzi antum bi. Nah, ini juga ditahan ini anak-anak ya. Mim mati bertemu dengan ba. Alaikum bisidq. Alaikum bisidq. Jadi ini ditahan, ditekan biar kedengaran. Baik. Sampai kita kepada rangkuman. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Halal artinya boleh, dibolehkan agama. Sedangkan thayyib artinya bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114 berisi perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, suatu lafaz yang mengandung bacaan ifa syafawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Suatu lafaz yang mengandung bacaan idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ya, 26 ya, selain huruf mim dan ba, maka disebut dengan nama izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi itu adalah bibir. Jadi jelas dibaca yang hurufnya keluar dari bibir. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Baik. Ini dibalik sedikit ini dengan yang tadi. Suatu lafaz yang mengandung bacaan ifa syafawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan ba. Atau kalau ditanya, apa yang dimaksud dengan ifa syafawi? Maka jawabannya adalah apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Itu seperti itu jawabannya ya nak ya. Baik, ini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian halalan thayyiban. Yang kedua, jelaskan pengertian hukum bacaan izhar syafawi dan tuliskan satu contohnya.
Yang ketiga, jelaskan manfaat makanan yang halal dan baik. Yang keempat, carilah informasi dari berbagai media, rahasia keutamaan makanan yang halal. Yang kelima, lengkapi tabel di bawah ini. Ini tentang hukum bacaan, tafhim, dan tarkib. Ada bacaan lam, ada bacaan ro. Nah, bacaan lam terbagi dua, tafhim dan tarkib. Ini ketentuannya apa? Tafhim ketentuannya apa? Kemudian di sini contohnya seperti yang tadi. Ya, yang tadi dijelaskan di depan. Nah, anak-anak perhatikan, cari di dalam Al-Qur'an, banyak sekali contoh-contohnya. Ibu harap semua paham. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Menjaga kesehatan, cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai masker, jaga jarak. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.